Dari Cakrawayu telah mengirimkan surat kepada DPD RI tanggal 24 Oktober terkait dengan permasalahan dan juga dinamika yang ada di dalam masyarakat, dan pada hari ini sesuai dengan agenda kami mengadakan rapat dengar pendapat dengan 4 orang dari anggota Cakrawayu. Dan untuk itu kami persilakan saja langsung dari Cakrawayu untuk bisa menyampaikan aspirasi, dan sebelumnya kami ucapkan apresiasi dan juga pujian terkait dengan inisiatif yang sangat baik sekali dari Cakrawayu yang menyampaikan surat audiensi dengan resmi secara baik kepada DPD, sehingga pada hari ini kita juga bisa merespon, dan semoga apa yang ingin disampaikan dan juga respon dan diskusi mungkin yang ada dapat berjalan dengan baik. Demikian pembuka dari kami, dan selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan atau juru bicara dari organisasi untuk bisa menyampaikan kepada kami apa yang perlu disampaikan. Silakan. Om Swastiastu. Suksma atas waktunya. Suksma atas waktunya. Saya Nyoman Suwakti dari ketua di bagian pelestarian adat, tradisi dan budaya Bali di Cakrawayu, Bali. Kami sudah mengajukan surat dan asli surat dibalas dan diterima, dan kami kita akan bersurat ke DPD. Ada yang lain nggak ini di sini? Soalnya kami tidak mau dimasuki sama orang lain. Karena kita hanya untuk bersurat kepada DPD aja. Mohon maaf. Saya nggak ingin ini terjadi apa-apa itu. Sebelumnya, Bapak-bapak, dalam pertemuan ini kami didampingi oleh staf khusus, staf ahli, staf khusus kami dari Jakarta, staf khusus kami dari DPD, ada beberapa juga dari aparat. Kemudian beliau adalah selaku penasihat kami, selaku anggota Bina. Jadi beliau dari Puri Renceng, ya ketua dari Forum Persaudaraan Muslim Hindu, yang angkat beliau jadi dari penasihat yang mendampingi selama beberapa hal terakhir. Oke, semua sesuai dengan undangan di Kementerian Selatan. Tapi yang nanti kan yang menjawab kan dia. Siap. Makanya saya kan tidak tahu kami. Silakan. Iya. Jadi kedatangan kami merasa bangga kepada Pak Dewan menerima kami, walaupun di hari Minggu biasanya nggak kerja, kami diterima. Kami juga merasa bangga sebagai masyarakat kecil bisa membalas surat kami dan menerima surat kami, dan kami kemarin sudah minta rapat dipindahkan karena menghargai Bapak sebagai anggota Dewan di program daerah Bali kan itu. Jadi kami menolak untuk diterima di Nampak Siring. Itu yang pertama. Itu permasalahan yang kami ucapkan, yang kami sampaikan kemarin itu mungkin sudah dibaca. Yaitu pertama kali itu pada tanggal 17 Oktober di sebuah media sosial, Bapak atau admin mungkin tapi atas nama Bapak menulis tentang di Siak Hindu dan Madura, kan gitu ya. Jadi di isinya itu antara lain, luar biasa kerja Sanghyang Widi saat sampradaya Hari Krishna dipermasalahkan di Bali beberapa waktu lalu oleh sekelompok ortodok Persatuan Cala Gagal atau PCG yang disponsori oleh oknum penguasa Bali, plus adu domba kaum radikal, bahkan sampai repot-repot demo. Walau pergerakan ini gagal total karena rakyat Bali kebanyakan mengabaikan gerakan besar ini dan bla 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 seterusnya. Nah, yang kami permasalahkan di sini karena kami terus terang adalah ada di bagian yang turun demo itu satu. Dan di sini kami yang kata-kata yang kami dengar adalah disponsori oknum penguasa Bali. Jadi kami merasa terusik karena apa? Kami terus terang selama ini tidak pernah merasa disponsori, tidak pernah merasa mendapatkan sesuatu. Seandainya Bapak mungkin punya data-data atau apapun itu namanya, seandainya Bapak keluar statement ini di media sosial bahwa kami sebagai oknum penguasa Bali, kami minta data-datanya. Seandainya itu tidak ada, kami minta Bapak untuk minta maaf di media sosial. Karena apa? Karena ini sudah menyangkut harga diri kami. Kami nggak pernah menerima sebesar pun atau apapun dari oknum penguasa. Itu satu. Nah itu bersama juga kami sampaikan pernyataan sikap kami, mungkin sudah dibaca, sudah lebih jelas lagi. Pernyataan sikap
masyarakat Cakrawala Bali terkait dengan postingan ini. Indonesia sebagai negara kedaulatan yang mengakui kearifan luhur nenek moyang, menjaga dan memelihara semangat kebersamaan dan kerjasama di antara masyarakat, serta memelihara mengembangkan budaya Nusantara dari kurang lebih 350 suku asli yang terdapat di Indonesia. Situasi tersebut terganggu dengan adanya pernyataan dan kegiatan dilakukan oleh oknum dan sekelompok masyarakat. Sungguh menyatakan sebuah pernyataan berisi sekelompok ortodok Persatuan Caleg Gagal dalam kurung PTG yang disponsori oleh penguasa Bali plus adu domba kaum radikal, bahkan sampai repot-repot demo yang disampaikan oleh Bapak sendiri terkait masalah samperdaya Hari Krishna. Hal ini melukai kami, masyarakat Bali, apalagi dengan pelecehan peranan majelis desa adat yang dibentuk justru memperkuat peranan budaya dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Maka bersama ini kami Cakrawala menuntut kejelasan makna pernyataan tersebut untuk disampaikan secara terbuka dalam diskusi bersama. Saat ini kami minta itu, kalau memang ada yang menerima sponsor-sponsor itu, kami minta datanya. Tapi kalau tidak ada, sebagai manusia kita mungkin perlu punya kesalahan atau apapun atau biar bla yang lainnya, saya minta dengan kearifan juga Bapak minta maaf di media sosial. Itu tuntutan kami sebenarnya. Tidak ada lebih. Kenapa kami datang ke sini? Kita diskusikan dengan baik. Kita datang sebagai Bapak sebagai Dewan Perwakilan Daerah wakil kami. Walaupun tanda kutip mungkin Bapak menyatakan Bapak mewakili pemilih Bapak kan gitu. Tapi kami masyarakat Bali terus terang sudah mengakui Bapak sebagai wakil Bali, walaupun hanya Bapak bilang kemarin di media sosial itu hanya 700. Itu aja Pak Ari. Jadi saya minta untuk klarifikasi itu aja. Jadi tidak ada masalah lain-lain biar kita diskusi kita tidak membias. Baik. Sukses. Terima kasih Pak Nyoman ya. Yes, siap. Pak Nyoman. Pak Nyoman soal Oke, terima kasih Pak Nyoman sebagai juru bicara dari Cakrawayu. Jadi kami menjawab ya, kita diskusi di sini ya. Siap. Terkait dengan pertanyaan yang baik. Pertama-tama sebelum Tiang jawab, izinkan Tiang juga ingin menyampaikan tentang positioning pada hari ini terkait dengan permasalahan yang tadi disebut itu atau ditanyakan tentang Hari Krishna Kimandoni. Jadi begini, sekarang per hari ini, per detik ini, organisasi yang sempat didemo dan lain sebagainya sampai dikeluarkan surat oleh majelis, oleh juga dari rekomendasi dewan. Per hari ini posisi organisasi ini adalah sah di mata Republik per hari ini. Maaf, ampun saya potong. Kami sudah tahu itu. Enggak, apa-apa. Jadi kami hanya ingin saat ini datang hanya untuk makanya dengar dulu. Yang dari tadi kan sudah mendengar. Bapak dengar dulu. Sebagai tuan rumah dia wajib menyampaikan. Ini karena positioning ini penting sekali, karena di sini kan sudah ada. Kami kalau menjelaskan dari DPD tentu harus dari aturan dulu. Ini udah biasa dalam rapat kami. Coba didengar 5 menit saja penjelasan saya pemabah dari Tiang. Mangdal jelas. Jadi begini, siapapun di Republik Indonesia ini, karena Tiang adalah dewan tingkat nasional, kita lewat Bali, Tiang bukan wakil rakyat hanya sekedar provinsi. Positioning kalau ditanyakan pada hari ini apa yang harus dilakukan oleh seorang anggota DPD terhadap apapun itu, kurang lebih ada 200 aliran di Indonesia dan sebagainya. Per hari ini dokumen negara itu per hari ini adalah masih dalam tanda kutip masih sah di depan negara terkait dengan organisasi yang Bapak sebut tadi. Menten surat Menteri Hukum, menten surat dari Menteri Agama, menten ada anggaran dasar Pak Arisade. Seorang anggota DPD kalau bekerja itu acuannya adalah dokumen. Tidak bisa tergantung situasional, isu-isu tidak bisa. Nah, hari ini masih sah, sehingga apapun aksi dan reaksi masyarakat harus memahami bahwa di tingkatan Republik Indonesia, bukan tingkatan Bali, mungkin di tingkatan Provinsi Bali, menten riaya, menten surat dari majelis ada, mungkin ada surat rekomendasi dari DPRD, tingkatan Bali juga, itu sah-sah saja. Tetapi untuk tingkatan 34 provinsi, yang dimana Tiang sebagai wakil rakyat
mewakili Nusantara. Ini adalah sah. Jangan dikira tiang ini ketika tiang menangani masalah ini, jangan dikira tiang tidak berkomunikasi dengan semua pihak, dengan pusat, dengan nasional. Kita diskusikan apa yang Bapak sampaikan, kita diskusikan, dan dengan diskusi itulah jadi kita menyimpulkan bahwa permasalahan terkait dengan Hari Krishna itu harus diselesaikan melalui diplomasi, tidak melalui aksi-aksi seperti misalkan demonstrasi, tidak melalui aksi di lapangan dan lain sebagainya. Karena ada saluran. Nah, pilih salurannya itu adalah saluran terkait dengan diplomasi. Dan aspirasi masyarakat Bali sudah kami sampaikan dalam pertemuan dengan Pak Sampun. Jadi kalau tadi Pak mengatakan bahwa Tiang sebagai wakil rakyat yang tadi Bapak sampaikan bahwa mewakili masyarakat Bali, Arya Wedaka dan Sampun sudah melakukan tugasnya. Tugasnya adalah menyampaikan kerusakan. Nah, dan terkait dengan masalah Hari Krishna, pembubaran dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak, kita fokus di pokok permasalahan. Itu yang kita pertanyakan di sini itu bukan masalah Hari Krishna, Pak. Biar tidak nanti membias kemana-mana. Kita di sini sesuai dengan surat yang kita kirim, kita mempertanyakan. Saya tentang demonstrasi. Sebentar saya akan menuju ke sana. Anda paham dulu, tidak bisa dia langsung ke depan. Nah, kemudian inti ini kan yang dibahas kan masalah demo. Bukan di demonya permasalahannya. Itu ada pernyataan di sana yang Bapak nyatakan, apakah itu melalui admin Bapak ataukah Bapak sendiri, itu yang menyatakan bahwa disponsori oleh penguasa Bali. Oke, baik. Sedangkan itu kami ada di barisan itu tidak pernah. Kalau bicara satu-satu, Bapak bicara bertiga, saya akan berikan kesempatan bicara 3 orang. Sepakati dulu dengan aturan rapat ini. Niki adalah tiang tuan rumah. Kalau Bapak bicara 3, sudah berbicara 3 orang, saya akan berikan kesempatan 3 orang. Itu kita sepakati dulu aturan main rapat ini. Gitu loh. Tolong hargai. Kami sudah membuka dialog, kami sudah merespon. Siap. Maaf. Ya, kita ada. Oke. Fokus pada permasalahan bahwa kalau tadi ditanyakan terkait dengan masalah oknum penguasa dan lain sebagainya, ya secara apa yang disampaikan mungkin oleh admin dan lain sebagainya, karena yang tidak bisa terlalu sibuk untuk ngurus-ngurus begini ya. Ya memang perlu dipertanyakan juga ya oknum penguasa di Bali ya siapa, banyak penguasa di Bali, yang juga penguasa di Bali sebagai wakil rakyat, beliau juga penguasa di Bali sebagai penguasa dari suatu komunitas kultur akeh kan. Kecuali misalkan disampaikan oleh siapa, si A misalkan seperti itu. Kalau misalkan menyebut nama dan lain sebagainya silakan saja. Ya tetapi kan kami ini kan tiang sebagai orang politik, ya tentu kami kan tahu, kami kan paham. Dan kalaupun misalkan saya paham dan lain sebagainya, ya tentunya kami akan sampaikan kepada aparat. Kami sampaikan kepada pihak kepolisian, kita sampaikan kepada pihak pengadilan. Dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu. Patah sekali misalkan kata negara. Kemarin misalkan menten aksi demonstrasi kepada bukan aksi kami, yang dimana saya sebagai orang PNI, saya sebagai seorang Soekarnois, saya menolak ada sesuatu yang dijatuhkan untuk Bapak Jokowi. Menten aksi yang dilakukan oleh oknum mantan Panglima, ya, yang mengatakan bahwa dari pemerintahan dan lain sebagainya tidak baik. Tetapi ketika seorang menteri, waktu itu ada aparat keamanan, ada satu tokoh yang mengatakan, oh itu aksi itu digawangi oleh oknum si ini bagaimana? Tapi kan ada yang kebakaran jenggot. Apa bedanya Arya Wedakarna yang bersikap seperti itu dengan yang di nasional? Pada prinsipnya adalah kami menolak hal-hal yang memang dirasa kurang patut di masa pandemi ini. Kalaupun besok misalkan yang disampaikan sirah penguasa dan sebagainya, ya saya akan berbicara dalam konteks yang kalau diperlukan saya akan sampaikan ke intelijen.
saya akan sampaikan kepada siapapun seperti kemarin misalkan terjadi hal pemukulan dan lain sebagainya, yang sampaikan ini seperti ini. Ampun Pak Dewan. Yang kami ini kan kami disponsori oknum penguasa Bali. Jadi kami merasa itu disponsori kan gitu, disponsori. Tidak ada dari kami menyebutkan organisasi siapapun, dia pun tidak tahu siapa yang Bagi ambigu kan. Tapi artinya kata-kata status itu kan ambigu. Artinya itu hanya sebentar, hanya sebuah kata-kata disponsori seperti itu. Itu kan pandangan dari berarti silakan. Ya, berarti karena itu dibuat di media sosial, itu kan berarti itu ada suatu pancingan untuk itu pandangan dari Bapak. Ya, pandangan saya bilang pandangan saya. Itu sebagai pancingan sebagai Bapak anggota dewan dan adminnya itu. Maaf mungkin admin atau mungkin apa itu terserah yang mengoperasikan akun itu, biar kami di bawah ini sah sebagai orang pengadu domba jadinya. Karena apa? Itu adalah diskusi untuk pengusaha, tapi di lapangan ini nggak pernah seperti itu. Artinya saya tidak pernah menyebut nama organisasi apapun. Nah itu dah karena tidak pernah. Berarti kan ini ambigu, artinya antar. Yang penting kayak orang mancing lepas seperti ini aja. Berarti kalau memang Bapak punya data atau ini hanya sebagai ucapan saja atau hanya kata-kata tulisan di media sosial, itu kami tidak masalah. Artinya kami akan tidak minta data ke Bapak, tapi kami garis bawahi bahwa Bapak ini hanya melempar sesuatu masalah itu aja di media sosial. Itu yang menyebabkan kita seperti ini sekarang. Karena ini adalah sesuatu kata-kata itu luar biasa disponsori oknum penguasa. Jadi kami merasa diadu sama penguasa karena penguasa memang siapa dalam artian apakah dari organisasi atau siapapun merasa wakil dari oknum penguasa sehingga harus mempertanyakan kepada kami. Kami bukan oknum penguasa, kami adalah elemen yang ada di pada pergerakan. Saya tidak tahu siapa peserta yang baca koran aja enggak, baca medsos aja enggak. Nah, maka daripada itu, ini kan Bapak berarti kan nggak punya data untuk sponsor itu kan, berarti kan itu kata-kata yang ambigu di admin. Itu pada intinya. Walaupun Bapak nggak punya data, tapi itu tapi kami bisa ngomong itu dan kami yang pasti Pak, kamu datang bolak-balik itu adalah setiap warga negara memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya sesuai dengan pasal 28 amandemen Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Saya seperti saya Bapak sampaikan, dalam artian di antara pendukung saya, karena saya tidak pernah merasa mewakili seluruh Bali, gitu loh. Saya nggak pernah merasa mewakili seluruh Bali. Memang saya adalah pejabat yang memang harus merepresentasikan Bali. Tetapi dalam hal politik, yang ada aspirasi yang masuk dari pendukung saya. Pendukung saya Niki menyampaikan aspirasi, menyampaikan data intelijen, data di lapangan. Itu kan masyarakat yang juga dia harus mengayomi juga dong, begitu. Itu mantan seperti itu. Dalam artian pendapat yang ini adalah pendapat yang disampaikan dalam artian dan memang tiap tahu memang ada kelompok yang lain sebagainya, ya silakan saja dari perspektif manapun silakan saja. Yang pasti sikap dari dia tidak pernah menyebutkan nama yang berdemonstrasi. Tiang juga tidak tahu siapa yang berdemonstrasi. Yang cuma dapat laporan sekilas-sekilas, yang baca dia enggak. Oh masalah ada ormas itu tidak tiap hari. Cuma karena ada laporan yang sudah seperti itu. Ya, Tiang rasa demikian dari jawaban dari Tiang. Dan di sini siapapun penguasa Bali, banyak penguasa Bali, baik itu penguasa formal maupun informal. Enggak, begini Pak, maksudnya yang kami tanyakan itu bukan mau masalah penguasa. Statement yang Bapak buat di media sosial, apa data yang Bapak punya? Saya tidak punya kewajiban untuk memberikan data kepada saudara. Enggak, kenapa Bapak bikin statement itu? Kenapa tidak? Kenapa? Alasannya kan kami yang ada di lapangan yang kemarin itu. Saya tidak tahu Pak. Poin yang dituju yang Bapak tulis di medsos itu adalah kami jadinya. Saya tidak Bapak sekarang tunjukkan ada nggak misalkan dari saya menyebutkan organisasi itu dulu akarnya ada nggak menyebutkan organisasi? Karena kan bahasa Bapak kemarin itu ambigu di. Kalau setiap anggota DPD, setiap wakil rakyat dimasalahkan dalam bersikap, untuk apa ada undang-undang MD 3? Kalau seandainya dia harus berbicara A dan B,
Sekarang saya sapa, Bapak sekarang udah berbicara, sekarang ada juga pendukung saya. Pendukung saya juga wajib bicara dong, Pak. Silakan, tapi di forum ini tidak ada pendukung kita kan Oh enggak, mediasi berdua. Bapak Dari Cakrawayu dan Bapak kan begitu harusnya. Bukan, saya sudah berikan jawaban. Saya sudah berikan jawaban dan jawaban saya rasa cukup normatif. Seperti itu. Ada lagi kira-kira Bapak yang ingin disampaikan? Karena waktu kami terbatas. Silakan. Kami juga waktu. Berarti kami tahu. Tahu. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan. Sudah. Oke. Silakan. Ada lagi Pak kira-kira? Aku karena waktu kami juga terbatas, saya ada obrolan di Karangasem sampai balik ke sini karena Bapak menyediakan waktu, saya ada itu. Dan kami karena Bapak udah tidak akan berikan data ke kami, dan itu ada bahasa hanya pancingan bagi kami. Tidak ada saya mengatakan di sini ada. Ya, saya mengatakan, barusan kan saya ngomong. Tidak ada. Itu ada Bapak yang nulis status itu ada pancingan seorang anggota dewan untuk kami bisa seorang sebatas atau sebagai pengadu domba di Bali. Seperti itu, jadi ini bahasa saya ya. Itu pandangan perspektif Bapak. Ya, itulah. Saya bilang Silakan. karena apa? Karena itu adalah Silakan. karena saya di sini hanya mau koordinasi tentang itu. Karena kami merasa ada di dalam forum demo itu dan mendapat kata-kata. Saya tidak masuk ke masalah demo. Mohon maaf, saya nggak masuk ke Ya, masalah demo. di- Saya balikan kata-kata Bapak. Di Saya status- tidak masuk ke masalah demo. Di status itu ada Pak. Saya tidak. Jadi Ya, tapi kami- di statementnya ada. Ayo, mohon maaf udah menyita waktu Bapak dan terima kasih atas undangannya. Kami mohon diri. Terima kasih. Om Santi. Terima kasih. Ya, Bapak.